Apakah Sirus Margono bisa merapat ke Persib Bandung yang kita tahu di belakangnya ada seseorang yang kurang akrab dengan dia, kan kita nggak tahu. Itu. Persib bisa keluar kan otomatis Persib harus datengin satu kiper baru dan itu harus kiper lokal kan? Ya, harus. Bisa jadi gimana Bung Rapa? Sirus Margono. Iya kan sempat diisukan kan. Tadinya kan Martin Paes, tapi gue dari jauh-jauh hari udah bilang Martin Paes ya sorry itu saya level paling nggak Eropa tier kedua lah waktu itu gue bilang kan. Main di MLS kan juga bukan kaleng-kaleng kan. Dan ternyata benar. Dia akhirnya ke Ajax kan. Ini bukan tier Eredivisie tier 2 lah. Kalau Eredivisie tier 2 di Eropa kan top 5-nya kan Serie A, Inggris, Italia, Spanyol. Top 10 lah, tetap top 10 lah. Tapi yang top juga lumayan. Dan Ajax. Bukan Nijmegen atau Brak Breda kan. Nah, artinya dari awal pun gue udah ngelihat kayaknya enggak deh. Enggak terlalu jauh mungkin levelnya ya. Sirus Margono lebih memungkinkan. Dan mungkin kalau kita bicara ke timnas, siapa tahu kalau dia main di Persib, kalau misalnya hubungan dengan salah seorang ini membaik, ya kan bisa jadi di AFF dipanggil kan, karena enak kan, rem tangannya kan di kita, lebih masuk akal. Dan dia otomatis kan berarti warga negara Indonesia. Waktu itu gue berpikir seperti itu. Jadi lebih mungkin Sirus Margono dan liganya kalau nggak salah udah selesai deh, Liga Kosovo. Jadi sekarang kontraknya juga tambah klub sekarang. Iya kalau nggak salah gitu. Jadi udah nggak ada. Lebih mungkin. Nah, cuman apakah Sirus Margono bisa merapat ke Persib Bandung yang kita tahu di belakangnya ada seseorang yang kurang akrab dengan dia, kan kita nggak tahu. Itu. Tapi kalau secara person, gue ngikutin lumayan highlightsnya dia tiap minggu kan. Itu dia build up bagus, refleks bagus, umpan mediumnya bagus. Kadang-kadang di press dia nggak bisa build up bawah, dia umpan medium bagus. Semuanya bagus. Nah sebenarnya cocok. Langsung kiper cadangannya dibuang kan ya kan yang si Adam Zibek kan rumornya gitu. Ke PSIM ya, ini masih rumor ya. Gitu. Nah, kalaupun dia nggak bisa, sekarang siapa nih kan yang dibuang kan? Kalau si Adam itu dibuang, kiper kan jarang main, kiper cadangan kan. Lebih elok kalau dia dibuang. Cuman sekalinya tadi yang saya lebih bilang, sekalinya si Teja Pakualam kenapa langsung pusing. Jauh gapnya pusing ke si siapa? Fitra Maulana. Ya itu. Jadi timbang-timbangnya si Bojan Hodak nih. Tapi kalau menurut gua tetap sih kiper agak nggak boleh terlalu ini ya, terlalu jauh ya gapnya. Jadi mungkin dia tetap dipertahankan. Ya salah satu dari outfielder itu yang akan dibuang mau nggak mau. Kalau bicara outfielder, kalau ngelihat teknis mungkin center forward diganti center forward mungkin. Iya, karena kan udah masuk Dion Marks juga kan. Dion Marks sudah masuk untuk nambah posisi center back. Kurzawa juga sebenarnya bisa center back juga setahu gua deh. Left center back bisa kan? Left center back bisa. Dan ya kayaknya kalau back sayap asing main di Indonesia kayaknya tiba-tiba jadi center back kayaknya hal yang lumrah deh. Matrikardi atau Futros kali ya? Wow. Kalau saya sih ngeliatnya sih di center forward sih. Kalau saya melihat. Di center forward. Iya. Jadi bukan malah CB ya? Bukan. Salah satu. Kalau gue malah CB loh. Bisa jadi CB juga karena stok CB lagi full banget. Nah di saat bersamaan juga Persib Bandung sebenarnya kan kalau kita lihat dari pola yang dimainkan Bojan Hodak dengan pola 4-2-3-1, dia tuh biasa memainkan pemain di nomor 10 ya. Dan di posisi nomor 10 kan biasa diperankan Tom Haye, entar Lucho, kadang-kadang Beckham juga. Tapi sebenarnya kalau saya lihat pribadi memang Persib belum punya benar-benar pemain yang benar-benar firm di posisi itu. Nah sekarang juga kencang nih rumornya, entah ini didatengin di bursa transfer musim dingin ditutup tanggal 6 Februari atau di musim panas, kabar Ragnar Oratmangun nih katanya. Wahaji Ragnar Oratmangun nih katanya. Tapi memang kalau Ragnar Oratmangun ini sepengetahuan saya ya, belusukan di bawah memang 3 tim mencoba mencari kesempatan. Nah ini juga dimulai deh dia dulu deh. Ini dari sumber Dender ya. Sumber Dender. Jadi entah pokoknya ada quote-nya. Tapi dia bilang jangan dikasih tahu gitu. Ragnar itu sempat ada komunikasi dengan Persija. Nah ini dia. Ini langsung Dender yang ngomong. Mungkin lu udah benar juga. Terus dia bilang oke, terus gimana? Intinya Dender ini gue nggak usah sebut nama lah. Bosnya ini gue pernah kerja juga sama dia. Ya udah silakan bicara antara pelatih dengan pelatih, jadi profesional aja gitu. Kalau pelatih menganggap pelatih Dender, gue nggak tahu siapa, mengatakan oke, kita mau lepas Ragnar, silakan ajukan penawaran, bicara agen ke agen. Tapi terakhir katanya tidak ada follow up-nya. Dan ini udah mau bursa transfer, udah mau tutup ya. Kalau nggak salah besok ya, Jumat atau tanggal 6 besok ya. Nah jadi
Gitu. Nah, artinya kalau kita bicara klub yang mungkin beli dia kan Persija, Persib, sama mungkin Dewa United. Dewa United. Artinya kalaupun dia pindah ke BRI Super League, sekarang probability-nya antara Persib atau Dewa United. Nah, kita nggak tahu. Betul. Karena kalau saya, memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Ngarpa, bahwa paling waktu itu ada obrolan adalah Persija yang menginginkan Ragnar Oratmangun. Tapi Ragnar Oratmangun ini diproyeksikan bukan di musim 2025-2026. Berarti di musim panas ya? Di musim panas 2026-2027. Saat itu namanya naik ketika Persija belum mendapatkan pemain berposisi penyerang sayap. Sebelum akhirnya datang Alaidin Ajairi ya, klub dari Northeast India Super League, dan akhirnya datang. Akhirnya namanya nggak menguap lagi setelah Alaidin datang ke Persija, tapi masih diharapkan datang di musim panas. Di musim panas nantinya. Nah, gini, Ragnar ini gue juga nggak tahu ya, karena dia masih penanganan cedera. Iya, cedera lutut ya. Gue nggak tahu, pokoknya penanganan cedera dan kontraknya kan habis 3 Juni. Biasanya 30 Juni kan. Yes. Nah, jadi mau dibawa kemana nih dia beli nih? Gitu kan, tiga klub ini kan. Terutama 2 sih, enggak, Dewa kan lagi di luar 10 besar, 5 besar. 5 besar ya. Berarti kan yang mampu beli yang lagi running tuh antara Persija dan Persib. Tadi Persebaya juga Bung Arpa. Persebaya juga. Mau nawar ya? Iya, nawar Ragnar. Tapi kayaknya berat deh. Iya, kita tahu lah. Kalau Persebaya dia ada dalam tanda kurung salary cap-nya. Ya, salary cap-nya agak lebih paket hemat lah mereka. Kita tahu lah Persebaya seperti apa. Berarti memang yang paling mungkin untuk beli itu Persib sekarang nih. Karena Persija kan tadi udah ini. Dewa Dewa bisa juga. Cuman buat apa? Dia mau ngejar apa gitu? AFC Challenge League. Ya, tapi untuk itu doang. Tapi Dewa sih udah datengin pemain-pemain di lini depan sih. Betul, tapi Ragnar kan cedera juga. Apakah mungkin dia beli, tapi untuk musim depan, proyeksi? Bisa jadi. Karena dia masih cedera, dan kita nggak tahu sampai kapan dia cedera. Sebenarnya kan kalau kita ngikutin aturan Bosman nih, klub-klub ini bisa mulai negosiasi bisa. Untuk musim panas nanti. Ya, di musim panas nanti. Dia bisa nego sekarang, tapi nyalanya nanti di musim panas. Setelah 30 Juni itu. Ya, jadi kalau gue lihat Ragnar ini lebih kepada untuk nanti musim depan kayaknya. Nah, ini kan selain Ragnar juga Joey Pelopesi gimana? Nah, kalau Joey Pelopesi memang sama juga nih. Kan sempat kenceng katanya bakal datang di Januari. Cuma katanya ada dengar-dengar katanya ditakutkan Joey Pelopesi nggak bisa beradaptasi cepat, akhirnya di hold lah. Tapi kita nggak tahu nanti kemana Joey Pelopesi, entah ke Persib atau ke Persija. Kayaknya kalau pemain-pemain diaspora nggak jauh-jauh dari dua klub itu ya. Kalau Dewa gitu ya. Kalau Joe ya, menurut gua ada 3 dasar nih kenapa gua bilang at least nggak musim ini nih, nggak sekarang. Pertama di Lommel dia masih main terus ya. Dan agak kalau nggak salah 3-4 pertandingan terakhir 4 pertandingan terakhir 3 kali starter sekali sub deh. Pokoknya rutin lah. Dan Lommel sekarang punya potensi promosi juga. Terus kedua dia pernah ngomong ke teman gua soal kemungkinan ke Persib. Jadi kayak ya nanti lihat aja bagaimana lah gitu. Jadi mungkin ada tapi nggak terlalu firm gitu. Yakin gue pasti ada, cuman mungkin nggak terlalu bold negosiasinya. Jadi ya mungkin nggak tahun ini. Jadi ngelihat dia sekarang masih sibuk juga, kayaknya mungkin lagi-lagi mungkin musim depan dia baru pindah. Dan tadi kalau kita bicara Persib ya, kan kata Kang Adit tadi ya adalah tambahan beberapa. Sementara ini kan udah masuk 4 ya. Udah 4, Sergio Castel, Kurzawa, Dion Marks 3. Ya itu kan udah beberapa tuh. Berarti kalau 4 udah beberapa. Udah banyak. Bahkan 4 kalau kita hitung Deddy Kusnandar ya. 4 sampai Dado. Deddy Kusnandar. Pulang dia. Dari 3 aspek itu ya bukannya gimana, kayaknya sih berarti enggak kayaknya. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan tim, butuh kan banget sebenarnya. Joey Pelopesi ini pemain nomor 6 sama nomor 8. Persija kan lagi kosong banget nih, pemain nomor 6 sama pemain nomor 8. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir, gelandang tengahnya pemain umur 20 tahun, Aditya Warman. Betul. Ditambah Joey Pelopesi, salah satu nilai plusnya kan nggak pakai kuota asing ya, pemain lokal beliau. Joe juga nggak pakai kan? Joey Pelopesi nggak juga kan? Nggak. Makanya kalau saya lihat Joey Pelopesi datang ke Persija, memang diharapkannya mungkin musim dingin ini atau musim hujan ini, karena Persija lagi kehilangan pemain banyak banget. Hanif Syabani cedera sampai akhir musim. Van Basten cedera juga. Van Basten cedera.
kemarin Fabio Calonigo dapat hukuman panjang. Tapi memang kalau misalnya cuma mengandalkan Fabio Calonigo dan Van Basten kayaknya agak kesulitan ketika kedua pemain tersebut absen kan, nggak bisa ikut bermain dengan Persija. Maka dari itu mungkin Joey Pelupessy diharapkan, tapi saya juga bilang ini di Escalomel kemarin Joey Pelupessy lagi habis lawan Raja Nainggolan tuh. Oh iya. Belum lama kan, satu pekan atau 2 pekan. Minggu lalu bahkan baru main lawan Raja Nainggolan habis duel tuh dua pemain berdarah Indonesia. Dan saya lihat sih kayaknya untuk Joey Pelupessy nggak datang di musim hujan ini sih. Kayaknya transfer mendatang. Soalnya kan kayak Ivar misalnya. Ivar tuh sepanjang tahun ini nggak main sama sekali setahu gue. Jarang di Young Utre ya? Malah sama sekali setahu gue nggak pernah main di Young Utre. Cuma beberapa menit aja sih. Pernah ada ya? Pernah ada. Karena memang, tahun ini? Karena dia bilang tuh dia jarang main tahun ini karena memang belum fit kan. Makanya dia akhirnya sempat dipinjemin juga ke timnas. Maksudnya direlain main di SEA Games. SEA Games saat itu. Gitu, jadi ya kalau Joey Pelupessy kayaknya enggak. Dan biasanya kalau udah ada gerakan-gerakannya bocor juga itu. Pasti kayak kedengeran sedikit-sedikit gitu. Ini sama sekali nggak ada. Sebenarnya yang gampang ketahuan itu, yang Persija. Iya, yang paling gampang adalah tiba-tiba keluar isu tiket itu yang kadang-kadang jadi bocoran tiket. Misalnya lagi ke Indonesia ini kan perjalanan. Iya, makanya nggak ada yang netes. Nggak ada yang netes. Ada satu aja pasti ada yang bocor entah apa gitu. Kayak kemarin kan Ivar Jenner udah nyampe di bandara. Terus Zelstra yang foto di depan bis. Iya, kalau itu udah jelas lah. Udah semua kan. Orang di HI sih. Kalau Ivar Jenner sebelum berangkat ke Jakarta aja manifestnya tiba-tiba masuk ke saya tuh. Wah, Ivar Jenner satu keluarga nih ke Indonesia. Nggak mungkin lagi liburan kalau ini nih. Tapi kan kalau Persib bukan masih suka pergerakan bawah tanah kayak Dion Marks, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba itu yang nggak tahu sih Dion Marks. Ya bisa juga memang. Bisa juga silent operation. Bisa. Pokoknya sampai tanggal 6, tanggal jam 23.59 apapun masih bisa terjadi. Nah, ini gimana nih kalau kans Mariano Peralta ini kenceng juga kan? Kan Peralta ini kan Bang Gun. Kalau Peralta tuh menurut saya ini kayaknya agen lempar gula aja sih ke media karena Presiden udah orang CEO dari Borneo juga presiden dari Borneo juga mengatakan bahwa Peralta not for sale. Ini sih saya yakin itu ada aja yang lempar gula. Tes dong Mariano Peralta. Cek ombak ya. Gitu ya. Kalau ada kata-kata Mariano Peralta akan pindah ke tim lain dengan nilai transfer segini. Itu kan tim-tim yang tadinya tahu Peralta sepertinya kalau bahasa Italia itu Sinontoka. Nggak tersentuh. Wih, Peralta dia mau beli itu. Langsung buru-buru nawarin pasti itu. Kalau menurut saya sih lempar gula aja. Jadi memang apalagi kan seperti kita tahu Borneo kan saingan langsung Persib. Itu yang paling lebih masuk akal. Dia nggak mungkin ngasih, mungkin aja di Borneo dia butuh nggak butuh ya misalnya gitu ya. Tapi kemudian kalau ada rival head to head yang minta, kan pasti berarti dibutuh kan? Ngasih kekuatan yang akan nganturin dia, nggak akan dikasih. Dan kita tahu Bang Nabil nggak butuh duit lah. Ini butuh juara. Butuh juara. Ya, Bang Nabil. Tahun 2023 juara cuma yang Championship Series kan? 23-24. Yang reguler. 2024 ya? Iya, reguler. Oh sorry, di regular series doang. Di regular series, tapi di Championship-nya akhirnya Persib yang juara. Nah tadi kan kita udah sedikit bahas Dion Marks nih. Dion Marks ini kan merupakan pemain kedua yang didatangin Persib ya di bursa transfer paruh musim setelah Levin Kurzawa. Ini sebenarnya Persib nggak butuh nggak sih sama pemain yang satu ini? Gimana Bang? Menurut gue sih dengan catatan mereka pertahanan yang sekuat itu, ya kan solid di belakang, Teja Pakualam juga bagus, di tengah juga solid, Mark Locke. Menurut gue sih nggak terlalu butuh banget ya. Bukan nggak perlu. Setiap pelatih itu kalau bisa semuanya pemain terbaik, tapi apakah prioritas menurut gue sih nggak gitu. Tapi ya again kita nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari mereka. Apa mungkin untuk jangka panjang, untuk replace masih ada Kakang, ada siapa name it lah. Kalau saya lihat sih butuh nggak butuh kalau musim ini memang padat banget ya. Pertahanannya Persib ini penuh, solid, compact banget. Bahkan ketika Barba kemarin isunya lagi mau hengkang, Boyan make Matikardi dan juga Julius Caesar masih tetap solid. Tapi kalau ngelihat masa depan Dion Marks ini menarik. Musim depan itu Kakang Rudianto status U23-nya habis. 24 ya. Iya, usianya tahun ini tuh 23, tapi di musim 26-27 udah nggak bisa dipakai. Karena di musim tahun 27-nya udah 24 kan. Nah, mungkin juga ini buat nyari satu pemain untuk menutup regulasi bahwa ada pemain yang berkuota U23 status lokal. 45 menit kan ya? 45 menit pertama. Ya, makanya mungkin ya ini waktu yang tepat Dion Marks didatangkan oleh Persib Bandung untuk mendapatkan minute play, untuk mendapatkan experience dan juga level game yang terbaik di Super League.
Menurut kalau saya ngeliatnya, setengah musim mungkin cari yang waktu yang tepat nih buat seorang Dion Marks adaptasi dengan kompetisi Super League dan juga Persib itu sendiri. Mungkin biar musim depan nggak perlu banyak adaptasi lagi. Karena kemungkinan besar kalau musim depan masih ada regulasi U23, nama Dion Marks terdepan. Ini kan di Persib di bulan Januari ini nih, Bung Hapa, Mas Labib nih lagi banyak denda gitu ya. Kena di Super League aja tuh di pengumuman Komdis PSSI pekan lalu tuh dihukum 115 juta. Itu karena ya ada supporter yang tandang ke Persik ya, Persik, terus juga sempat ada beberapa hukuman lah ketika melawan Persija. Itu kisarannya di angka 115 juta. Itu dalam periode Januari lah. Ini biasanya dalam pembayaran denda ini itu dipotong uang subsidi dikasih I-League atau gimana sih Mas Labib? Setahu saya nggak ada transferan, jadi langsung I-League berikan uang dendanya Persib melalui uang subsidi tersebut ke Komdis. Oke, jadi memang langsung dipotong. Langsung dipotong. Jadi itu nggak ada tuh tim ini nggak bayar uang Komdis gitu atau uang hukuman itu nggak ada. Pasti I-League misalkan satu bulan setahu saya 600 sampai 800 juta lah, 750 jutaan lah. Oke. Uang ini ya, uang subsidi ya, hampir 1 miliar. Nah, ketika mau ditransfer tinggal dipotong. Dicek dulu ke Komdis tuh. Iya, nih tagihannya apa aja? Tagihannya ada berapa nih klub X nih? Iya. Kan kalau saya lihat kan Persebaya, Persija tuh hukumannya tuh sampai setengah musim kemarin tuh di atas 400 juta semua tuh. Masih sisa lah ya. Masih sisa banget. Sisa banget. Kalau 400 dibagi 5 bulan aja berarti kan 80 juta potongannya setiap bulan. Nah, kalau kayak Persib tuh yang saya soroti sebenarnya ini kan satu hukuman yang memang seharusnya nggak terjadi ya. Betul. Ini nggak Persib doang kalau saya bahas. Ini hampir setiap klub yang punya basis klub besar. Penyakit hukumannya tuh itu lagi. Larangan yang coba diterabas oleh supporter, tapi susah lah emang kalau supporter udah pengen nonton tandang. Harusnya sih diregulasi ulang sih kalau saya menurut saya ya. Jadi nggak ada lagi larangan ini paling lemparan benda asing ke lapangan sih yang harusnya benar-benar bisa ditindaklanjuti. Coba bayangin kalau misalnya bangku penontonnya tuh kayak di Anfield gitu, kayak Old Trafford, itu klub dendanya gimana itu ya? Tapi kemarin kan ketika ada The Jack ya yang sempat tandang ke Persita, ujung-ujungnya rusuh gimana itu? Nah, kalau itu kan ya namanya itu lagi-lagi kalau saya bilang harus diregulasi. Karena kenapa? Kalau di Eropa kita berkaca sama Eropa, mereka dari berangkat dari titik kumpul mau berangkat sampai di dalam stadion dan pulang lagi ke titik kumpul itu dijaga benar sama polisi. Oke. Jadi satu titik. Nah itulah yang nggak terjadi di Indonesia gitu. Ya di Indonesia sebenarnya terjadi, tapi kadang-kadang banyak yang pengen berangkat sendiri, Nah inilah yang masa-masa yang kepecah ini yang keluar dari rombongan besar bahasanya seperti itu yang akhirnya terjadi kekeosan di depan stadion. Jadi ironis ya, tim seperti misalnya Dewa United gitu ya, yang nggak ada supporternya. Nggak banyak lah, kalau sekarang kan ada dikit-dikit. Jadi nggak kena denda-denda juga gitu loh. Kan memang tim-tim kayak Dewa United, Bayangkara, dendanya mah kecil itu. Kalau saya lihat pada 80 juta, paling dendanya mereka telat masuk lapangan atau sebagainya gitu. Yang harus dilihat ada memang hal-hal yang sering terjadi itu yang sering dilanggar oleh supporter apa sih? Ya 3 itu memang, dan memang harusnya operator yaitu I-League harusnya memberikan regulasi ulang. Termasuk tadi yang larangan UED sebenarnya harusnya bisa diatur ulang. Cuman gini juga ya, memang kalau kita bicara ideal, fans away harus datang gitu ya. 5% kan waktu itu? Iya, karena gue pun suka gitu loh. Kalau away misalnya contoh main ke Solo lah gitu. Gue pasti sambil jalan-jalan, sambil kuliner. Jogja. Kayak kita dulu ketemu di Jepang lah. Iya, di Osaka lagi di jalan-jalan disapa. Kita ketemu ini kan seru gitu, ketemu teman segala macem. Tapi di sisi lain juga kemarin udah dilarang aja, kemudian datang ke Indomilk Arena rusuh juga. Padahal itu sebenarnya secara persaingan ya Persija dan Persita nggak terlalu gimana-gimana lah gitu setahu gue ya. Gimana kalau nanti kayak Arema Persebaya boleh? Zaman dulu boleh aja away aja, mereka nggak boleh kalau lagi ketemu.